Baik, sekilas terkait dengan SPSS. SPSS itu tadi sudah disampaikan Prof. Sugiono bahwa SPSS salah satu alat bantu untuk peneliti ya dalam analisis data yang tadinya semula menggunakan kalkulator, kemudian berkembang menggunakan Excel ya, kemudian ada software-software lain, kemudian berkembang juga ada software SPSS. Lalu nanti ada list-rate dan software-software lain yang digunakan untuk analisis data kuantitatif. Baik, di sini yang akan kami sampaikan, semoga waktunya cukup nih Bapak Ibu, karena banyak sekali tool-tool yang ada di SPSS yang pasti Bapak Ibu salah satu dari tool itu pasti akan menggunakan dalam analisis data. Nah, di sini ada beberapa analisis data secara praktis yang akan saya sampaikan, yaitu satu statistik deskriptif, kemudian statistik bivariat, lalu untuk memprediksi ya, kemudian bagaimana mengidentifikasi kelompok. Nah, berkaitan dengan metode pelatihan nanti, mohon izin saya akan paling akan bolak-balik slide ya, karena kalau bisa satu diberikan satu materi tuntas baru ke materi berikutnya. Semoga waktu kita cukup. Nah, beberapa materi yang semoga saja bisa Bapak Ibu terima, yaitu satu berkaitan dengan statistik deskriptif, yaitu frekuensi, bagaimana menyajikan secara frekuensi, tabulasi, dan deskripsi data. Kemudian yang kedua, statistik bivariat, bagaimana menguji dengan t-test, ANOVA, dan korelasi. Kemudian bagaimana kita melakukan prediksi, yaitu analisis regresi, dan bagaimana kita mengidentifikasi kelompok menggunakan analisis faktor. Nah, yang pertama adalah statistik deskriptif ya. Ini digunakan tentunya Bapak Ibu setiap di laporan penelitian, laporan apapun yang kaitannya dengan ada metodologi penelitian itu biasanya ya, bahkan di jurnal pun masih dijumpai penggunaan statistik deskriptif. Penggunaan statistik deskriptif yang umum ya, yang sering saya baca, saya lihat itu ya min ya, terutama min, kemudian simpangan baku, dan standar deviasi, varian, dan frekuensi masih jarang, tapi min itu paling banyak karena berkaitan dengan persentase. Nah, berkaitan dengan penggunaan statistik deskriptif, Bapak Ibu, ini datanya ya, jadi ada data seperti ini. Ini ada data minat, ada data peluang, bagaimana kita menyajikan dua variabel ini dalam penyajian statistik deskriptif yang jelas. Pertama, Bapak Ibu buka di SPSS. Yang jelas SPSS itu ada dua pilihan ya, data view dan variable view yang harus kita lengkapi. Variable view itu adalah kita membuat nama-nama variabel yang akan dimasukkan data-datanya atau diinput data-datanya. Kemudian data view itu adalah tempat data di setiap variabel. Jadi minat itu datanya bagaimana? Oh, minat. Kalau saya masuk variabel view, minat datanya ini 33 sampai 31 misalkan. Kemudian peluang itu ada 35 ya sampai 33. Nah, caranya adalah analisis, deskriptif, statistik, lalu pilih deskriptif. Nanti saya akan praktekkan langsung. Kemudian tadinya kolomnya di sini dipindah ke variables ya, dua-duanya atau yang diinginkan ya. Kemudian pilih option ya, lalu pilih bisa mencentang ya sesuai kebutuhan ya, bisa standar deviation, minimum, varian, bahkan karakteristik dari grafiknya bagaimana ya, bisa dilihat dari kurtosis atau skewness ya. Kemudian
di continue, lalu oke ya. Nah, kalau sudah di oke nanti muncul grafik seperti ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu, agar lebih praktis saya akan langsung contohkan. Nah, cara menggunakan SPSS, jadi ketutupan. Nah, jadi pertama kita isi variabelnya apa. Jadi misalkan, nah, cabut dua aja. Nah, oke. Ini data ini kalau saya copy langsung tidak bisa, harus saya pindah ke Excel dulu. Nah, yang di Excel saya sudah siapkan. Nah, ini misalkan ini ya. Ini datanya ya, sama ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya copy dari PPT tadi, saya pindah ke Excel dulu. Misalkan di sini minat ya, minat, di sini peluang, dan kita sebut ini minat ya. Ini datanya tadi saya hapus dulu aja, clear aja dulu. Buat baru aja peluang. Apapun ya variabel yang bisa digunakan. Oh. Nah, jenis datanya apa? Scale apa? Ordinal, nominal ya, tergantung nanti Bapak Ibu datanya. Kemudian setelah itu kita masukkan datanya, ini data yang lama, ini saya hapus dulu ya. Saya copy aja langsung ya. Kalau dari Excel langsung bisa ya di copy ya. Asalkan posisinya sama, minat posisinya di kiri, peluang posisinya di kanan. Terus posisinya di nomor 1. Paste saja ya. Nah, kalau data sudah terinput, Bapak Ibu masuk ke analyze ya. Jadi tadi itu kan variabel view dulu ya, variabel view diisi dulu nama variabelnya apa saja variabelnya, dia variabelnya apa, data apa. Nah, setelah selesai baru ke data view ya, kemudian ke analyze, kemudian ke deskriptif statistik ya, analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, kalau sudah ini ya dipilih dua-duanya, pindahkan ke kanan ya. Kemudian mau option apa, tinggal nanti butuhnya apa ya. Kalau sudah dicentangi sesuai kebutuhan ya, pertama standard deviation, min, maksimum dan minimum score itu varian itu paling penting ya. Kemudian setelah itu di oke. Nah, inilah bentuk tabel deskriptif statistik untuk bekerja untuk materi yang pertama. Ini Bapak Ibu bisa tinggal di copy ya, klik copy, terus di paste di mana, di Word ya, itu sudah bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal menata aja.